Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hasriani dari mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Adapun materi yang saya akan jelaskan yaitu variabel penelitian serta validitas dan reliabilitas. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah salah satu komponen penting dalam penyusunan suatu makalah penelitian. Adapun menurut Sugiono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D tahun 2009, yakni variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang bisa dibentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Suatu variabel penelitian haruslah relevan dengan tujuan penelitian yang dilakukan dan juga dapat diamati dan diukur. Suatu variabel penelitian memiliki fungsi. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan metode pengumpulan dalam suatu penelitian. Yang kedua, mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data, dan yang terakhir, menguji hipotesis. Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis variabel penelitian dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen bebas disebut juga dengan variabel prediktor, stimulus, ekogen, yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab atau perubahan suatu variabel lainnya. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Yang ketiga, variabel moderat. Variabel moderat merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, yang keempat, variabel intervenin. Variabel interveni adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Nah, yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruh dan merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Yang kedua yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas adalah bagaimana peneliti berbicara tentang sejauh mana hasil mewakili kenyataan. Metode penelitian kuantitatif atau kualitatif adalah metode untuk mempelajari fenomena nyata, sehingga validitas data mengacu pada seberapa banyak fenomena yang akan ukur ataupun seberapa banyak informasi tidak berkaitan yang turut serta pada hasilnya. Sedangkan reliabilitas adalah ukuran stabilitas atau konsistensi nilai teks. Kita juga dapat menganggap sebagai kemampuan untuk mengulang hasil teks atau temuan peneliti. Perlu juga kita ketahui ada istilah koefisien reliabilitas, yaitu ukuran sebagai baik teks mengukur pencapaian. Nah, adapun hubungan validitas dan reliabilitas yaitu yang pertama, mengukur yang andal atau reliable. Tidak selalu valid. Hasilnya mungkin dapat diproduksi tetapi belum dapat benar. Yang kedua yaitu pengukuran yang valid umumnya dapat diandalkan atau reliable. Jika sesuatu penguji menghasilkan hasil yang akurat, maka harus dapat diproduksi. Nah, adapun perbedaan validitas dan reliabilitas, yang pertama mengukur sejauh mana hasil benar-benar mengukur apa yang harusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana hasil dapat dihasilkan bila peneliti diulangi dalam kondisi yang sama. Nah, yang kedua, validitas dipergunakan untuk memeriksa seberapa
baik hasil sesuai dengan teori yang ada dan ukuran lain yang konsep yang sama. Sedangkan reliabilitas yaitu dipergunakan untuk memeriksa konsistensi hasil sepanjang waktu di berbagai pengamat dan di seluruh bagian pengunjung itu sendiri. Yang terakhir yaitu contoh validitas dan reliabilitas. Contoh yang pertama, kita mengukur suhu sampel cairan beberapa kali dalam kondisi yang sama. Termometer menampilkan suhu yang sama setiap saat, sehingga hasilnya reliable jika termometer menunjukkan suhu yang berbeda setiap kali, meskipun kita telah mengontrol kondisi dengan cermat untuk menghasilkan suhu sampel tetap sama, termometer mungkin tidak berfungsi dan oleh karena itu pengukuran tidak valid. Termometer yang digunakan untuk menguji sampel memberikan hasil yang reliable. Namun, termometer belum terkalibrasi dengan benar, sehingga hasilnya kedua derajat lebih rendah dari nilai sebenarnya. Oleh karena itu, pengukuran tersebut tidak valid. Contoh yang kedua yaitu seorang dokter menggunakan kuesioner gejala untuk mendiagnosis pasien dengan kondisi medis jangka panjang. Beberapa dokter yang berbeda menggunakan kuesioner yang sama dengan pasien yang sama tetapi memberikan diagnosa yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner memiliki reliabilitas yang rendah sebagai tolak ukur kondisi tersebut. Jika kuesioner gejala menghasilkan diagnosis yang andal ketika dijawab pada waktu yang berbeda dan dengan dokter yang berbeda, ini menunjukkan bahwa kuesioner tersebut memiliki validitas tinggi sebagai tolak ukur kondisi medis. Namun, reliabilitas saja tidak cukup untuk memastikan validitas. Sekalipun suatu teks dapat diandalkan, artinya teks tersebut mungkin tidak secara akurat mencerminkan situasi yang sebenarnya. Sekian penjelasan dari saya tentang variabel penelitian serta validitas dan reliabilitas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.